Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik. Kita masuk kepada segmen pertama, yaitu sebelum kita masuk kepada materi holistik, maka secara mendalam, maka karena kita bicara tentang penyakit manusia, maka kita harus mengenal manusia. Nah, di belakang saya sudah ada yang bahkan mengenal manusia, yaitu mengenal manusia. Jadi manusia itu diibaratkan seperti sopir dan mobil. Mobil tanpa sopir tidak ada gunanya, kemudian sopir tanpa mobil juga tidak ada gunanya. Itu seperti itu. Nah, karakter daripada si sopir ini mempengaruhi kepada keawetan daripada mobil, baik on the deal dan sebagainya. Nah, kemudian kondisi mobil itu juga akan mempengaruhi kepada mood, rasa daripada pengendaranya atau sopirnya itu sendiri. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi. Di sini manusia terdiri dari ruh dan jasad. Kalau hanya ada jasad namanya mayat. Kalau ada ruh saja tanpa jasad juga bukan manusia. Jadi manusia itu jika ada dua, ruh dan jasad menjadi satu. Itu. Jadi ruh dan jasad itu menjadi satu. Nah, kemudian dari keduanya kita melihat sumbernya berbeda. Kalau ruh itu berasal dari langit, maka dia terikat kepada hukum langit. Sedangkan jasad berasal dari tanah dan kembali ke tanah, maka dia terikat dengan hukum dunia atau sunatullah yang ada di dunia. Itu bedanya kayak gitu. Kemudian kita pilah dulu. Mari kita masuk ke penjelasan di ruhnya dulu. Jadi di ruh ini, sebelum ruh itu ditiupkan dan diturunkan ke dunia untuk masuk kepada bayi yang hendak lahir, maka sebenarnya sudah ada perjanjian dengan Allah. Jadi terjadi perjanjian, dialog antara Allah dengan ruh itu sendiri, bahwa dia adalah yang diciptakan Allah dan harus mengingat Allah dan mengikuti aturan Allah. Ini perjanjian dengan Allah. Kemudian ruh dikeluarkan. Ruh itu tidak terlihat. Tidak ada orang yang bisa melihat ruh itu di dunia ini. Karena apa? Itu gaib. Nah, bentuknya tidak terlihat. Nah, ruh ini mempengaruhi hati kita. Maka hati kita itu dibolak-balik. Itu. Tadinya A jadi B dan sebagainya. Maka mudah berbolak-balik. Nah, hati ini adalah mempengaruhi kepada sirkulasi energi, sedangkan energi juga tidak terlihat. Energi gak ada yang melihat. Nah, tapi dipengaruhi, energi itu dipengaruhi. Sehingga ketika energi yang naik dan turun ke kanan dan ke kiri itu nanti terganggu sirkulasinya, itu akan mempengaruhi kepada fungsi-fungsi organ. Nah, karena energi ini tidak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan, maka mungkin ini yang tidak dikenal di dunia kedokteran barat. Kenapa? Mereka melihat hal yang nyata secara umum seperti itu. Ada orang, saya menemui kasus, ada anak itu lumpuh, jadi nggak bisa bergerak. Itu lumpuh, tidak bisa bergerak. Kalau melihat teksturnya, ini anak ini teksturnya itu olahragawan, dia biasa olahraga. Badannya atletis, terus ototnya kencang dan sebagainya. Diperiksa 2 minggu tidak ada apa-apanya. Darahnya bagus, ininya bagus, tapi dia tidak bisa berdiri. Itu. Nah, masalahnya apa? Ternyata energinya lemah. Energinya tidak cukup membangkitkan tubuhnya dia. Itu. Maka energi itu mempengaruhi kepada kekuatan tubuh itu sendiri. Nah, ketika dia dibangkitkan energinya, maka
anak itu bisa dibangkitkan atau dibuat tubuhnya memproduksi energi, maka dia bisa menegakkan tulang belakangnya sehingga dia bisa berdiri kembali. Itu satu gambaran. Contoh lagi, ada dua batu baterai, yang satu masih baru, yang satu sudah lama. Keduanya kalau dibuka, dipecah, sama isinya, ada karbon dan sebagainya. Nah, itu jadi dalamnya hitam seperti arang, terus dengan zat yang kalau dilihat sama, isinya sama persis. Yang berbeda apa? Yang satu bisa menyalakan radio, yang satu tidak bisa menyalakan radio. Karena apa? Energinya tidak ada. Yang satu sudah habis, yang satu masih baru. Maka yang sudah soak tadi, yang sudah tidak bisa tadi, dicoba dijemur 1 harian. Ketika dijemur 1 harian, dia lumayan masih bisa menyalakan radio walaupun tidak selama ketika dia masih energinya utuh. Maka salah satu cara kita menaikkan energi atau mendapatkan energi adalah kita berjemur, dipanaskan. Maka salah satu ada metode nanti di pengobatan adalah menaikkan energi adalah dengan moksa, dengan pemanasan. Mungkin dengan inframerah, mungkin dengan moksa, dengan daun air, ataupun tekniknya macam-macam. Nanti ada ketemu seorang yang menggunakan kerisnya dibakar sampai menyala merah, kemudian keris itu dijalankan di tubuhnya dia. Maka ketika dia ketemu energinya yang lemah, itu kayak masuk ke dalam dan orang yang berteriak, kemudian orangnya jadi membaik. Itu sebenarnya bukan karena ada macam-macamnya, ini karena energinya itu dibantu dengan penghangatan yang dari keris itu. Sebenarnya tidak pakai keris juga bisa, dengan yang lainnya bisa, tapi karena sudah dia meyakini itu, jadi itu yang dipegang. Sebenarnya secara prinsip adalah sifat panasnya. Ini keluar dari adanya jin dan sebagainya, ini kita tidak membahas itu. Kemudian ini sirkulasi energi. Makanya untuk bisa sirkulasi energi tidak terganggu, ini biasanya sirkulasi energi itu ada terlalu cepat, terlalu lemah, kemudian Anda tertahan. Tertahan itu biasanya jika orang itu depresi, dia menahan diri. Kayak orang depresi itu dia menyimpan dendam misalnya. Orang itu menyimpan dendam. Ketika menyimpan dendam, maka tubuhnya itu mengencang. Ini tengkuk menjadi keras, otot-ototnya keras, sehingga apa? Sirkulasi pembuluh darah juga menyempit, mengeras, sehingga apa? Terganggu. Nah, ini kalau terjadi dalam waktu lama, tidak dilepas, dia tidak ikhlas melepas sesuatu, menahannya, menyimpannya, maka itu akan mengganggu sirkulasi darah, mengganggu sirkulasi kelenjar getah bening, mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain, akhirnya terjadinya sakit. Makanya agar energi itu menjadi lancar, maka hati itu harus tenang. Bagaimana hati tenang? Maka dia harus dikasih nasihat. Nasihatnya dengan Quran dan Sunnah, supaya dikembali ingat kepada perjanjian awal ketika roh itu belum diturunkan ke dunia. Berarti apa? Energi itu sirkulasi hati, supaya hati tetap istiqomah, tidak berbolak-balik. Maka nasihat itu yang menjadi kuncinya pemeliharaan. Ini pemeliharaan. Karena di sini, nah pengaruhnya kepada sirkulasi energi. Maka ketika sirkulasi energi itu lancar, bagus, maka semua organ berjalan dengan baik. Ketika organ berjalan dengan baik, maka memungkinkan antibodi terbentuk. Tapi kalau terjadi kemacetan, maka yang terjadi antibodi juga akan menjadi tidak terbentuk dengan sempurna. Maka sebagai salah satu sumber antibodi kita adalah ini. Jadi hati harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Intinya itu. Jadi kalau ada persoalan yang mengganggu di dalam dunia ini, kembali rujukannya kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran menyampaikan, bagaimana kemudian Rasulullah menetapkan. Maka jika sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita mengambil hal di luar itu. Contoh misalnya yang paling sering bikin masalah adalah hubungan suami istri, berumah tangga. Itu harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak, terjadi pertikaian. Kamu harus ngikuti saya harus ngikuti kamu dan sebagainya. Hubungan seorang orang tua dengan anak
Itu keduanya juga harus mengikuti Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran memberitahu hubungan tadi, terus bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Maka kalau ini kita kerjakan, hidup kita menjadi tenang. Paling tidak ada yang kita sandarkan. Ketika semua masalah itu menggenggam kita sehingga kita sulit untuk ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Anda tahajudnya, menangislah di situ, kemudian sampaikan seluruhnya, kemudian bergantunglah kepada Allah. Tidak ada gantungan yang paling sempurna kecuali kita bergantung kepada Allah. Itu karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pegang. Ini satu dari sisi ini. Yang kedua, kita bicara jasad. Jasad itu berasal dari saripati tanah, masuk menjadi makanan, kemudian masuk menjadi sperma dan sel telur, kemudian diubah lagi menjadi fisik manusia. Kemudian nanti kalau manusia mati, kembali ke tanah, terurai kembali menjadi saripati tanah lagi, dan kemudian diserap lagi oleh tanaman, kemudian diubah lagi menjadi wujud seperti manusia. Itu seperti itu, siklusnya seperti itu. Jadi manusia dari tanah akan kembali ke tanah. Itu seperti itu. Nah, di jasad itu ada dua bentuk. Kalau ini bentuknya tidak terlihat di sini, maka sirkulasinya energi juga tidak, ini serba tidak terlihat. Maka perasaan itu juga tidak bisa dilihat. Perasaan itu hanya bisa kita dengar, kemudian kita rasakan, nanti tidak bisa kita lihat. Jadi di sini serba tidak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Nah, kalau di sini semuanya terlihat, full terlihat bentuknya dan nyata. Nah, di mana kita lihat bentuk ada dua di jasad, yaitu bergerak tanpa perintah, yaitu dia bergerak sendiri tanpa perintah. Itu adalah organ dalam, mulai jantung, paru, liver, kemudian ginjal, kantong kemih, usus dan sebagainya, semua bergerak tanpa perintah. Jadi nggak ada perintah sama sekali. Semuanya bergerak terus itu sesuai dengan perintahnya ketika manusia itu lahir. Jadi ketika sudah bentuknya kayak janin kecil, dari kecil aja terjadi pembelahan, dia sudah bergerak terus. Itu. Nah, ini organ dalam. Nah, organ dalam kuncinya satu. Kalau zaman dulu organ pada masa janin itu kuncinya perut ini belum bisa bergerak ya, kuncinya di tali pusar. Jadi tali pusar masuk ke perut itu. Di tali pusar ini ada 3 lubang. Satu lubang pernapasan, yaitu untuk oksigen, masuknya oksigen. Satu lubang untuk keluarnya karbon dioksida, CO2. Satu untuk sari makanan. Jadi dari perut itu ada 3. Ketika masih bayi, dari pusar itu ada 3. Maka kenapa energi manusia itu kuncinya di sini? Dan ini di pusar ini ada tembus ke sini. Maka pengaruhnya kepada tulang belakang, lumbar terutama di sini, ini mempengaruhi. Kalau di sininya kempes, sehat, enak, lega, maka di sini akan kuat. Itu salah satu tekniknya. Maka Anda bisa nanti jumpai pada kasus-kasus HNP yang kronis, nanti akan dijelaskan di tempat yang lain, itu mesti terkait dengan sistem cerna, terutama di area di sini. Tuh. Nanti kita akan jelaskan di lanjutannya. Ini satu gambaran. Ini perut. Nah, perut ini adalah sumber terbentuknya darah. Ya, sumber terbentuknya darah. Kualitas dan kuantitas darah itu sumbernya dari perut. Apa yang masuk ke dalamnya? Kalau yang masuk ke dalamnya baik, maka darahnya menjadi baik, pembuluh darahnya menjadi baik, tidak tersumbat, tidak kotor, tidak kemudian banyak flek dan sebagainya. Nah, ini. Tapi kalau yang masuk jelek, diolah menjadi jelek, maka darahnya juga tidak sempurna, maka pembuluh darahnya juga jelek. Terus darah itu untuk memelihara, semua organ tubuh. Nah, kalau kualitas darah jelek, maka organ tubuh tidak bisa diberi nutrisi yang terbaik. Maka kalau dia menjadi buruk, kemudian terjadi fungsi-fungsi memburuk karena ada sesuatu yang tidak baik, maka kuncinya apa?
di makanan. Itu seperti itu. Jadi dari perut, maka dalam hadis Rasulullah kan juga disampaikan bahwa perut itu adalah muara, dan pembuluh darah itu adalah seperti sungai-sungai, anak-anak sungai itu. Maka kalau di sini jelek, maka anak sungai itu menjadi jelek. Kalau ini kotor, semuanya jadi kotor. Kemudian tidak ada yang lebih buruk daripada di dalam tubuh manusia itu kecuali perutnya. Kalau dia menjadi ahlul butun, menjadi hamba perut, dia makan sesuai dengan keinginannya dia, bukan sesuai dengan keinginan tubuh. Jadi makan sesuai dengan nafsunya, bukan keinginan tubuh. Maka nanti Anda akan ketemu yang disebut lapar perut dan lapar tubuh. Kalau lapar tubuh itu perutnya kenyang, tapi tidak memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan untuk menegakkan tulang belakang dan membuat tenaga bagi manusia. Kemudian yang kedua, lapar perut. Mungkin perutnya tidak terlalu kenyang, tapi tubuhnya cukup untuk mendapatkan nutrisi untuk menegakkan tulang belakangnya. Nah, ini berarti di pola makan ini. Di organ dalam kuncinya adalah di perut. Perut menghasilkan darah dan kuncinya di pola makan. Pemeliharaannya di pola makan. Maka makan kita sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Itu sudah mencukupi. Dan banyak hadis yang menyampaikan seperti itu. Nanti ada ketemu hadis lagi bahwa makannya orang beriman itu seperti makannya 5 orang beriman itu seperti 3 orang kafir. Artinya kalau orang kafir makan 3 untuk 3 orang, untuk orang beriman itu 5 orang. Berarti apa? Ada perbandingan, jumlah yang kita makan sedikit, nggak sebanyak. Maka ada dalam satu riwayat juga Umar menjamu, karena sering menjamu untuk orang makan untuk mendapatkan pahala di situ. Nah, ketika melihat ada orang rakus ngambil macam-macam, maka ditanyain siapa dia. Karena zaman para sahabat yang disebut makan terlalu kenyang terus berlebihan terus sampai numpuk-numpuk itu bukan tabiat para sahabat. Itu. Nah, hari ini kita hal yang biasa melihat makanan seperti orang makan seperti itu biasa. Nah, kita bagi orang yang beriman makanlah sedikit, jangan terlalu kenyang, tapi energinya besar. Pilih makan yang dengan kualitas yang bagus. Misalnya kita makan daging kambing lah 1 ons, terus sama nasinya nggak terlalu banyak, itu udah cukup dengan sayuran. Daripada kita makan buahnya dengan macam-macam, tapi kemudian tidak memenuhi dan merusak sistem tubuh kita. Nah itu. Nah ini pola makan ya. Jadi pola makan. Yang kedua, nah ini kuncinya nanti di pola makan. Kalau berlebihan, berarti kalau makannya sepertiga, hasil darahnya mencukupi. Nah, ingat ya, sepertiganya berkualitas, jangan sepertiganya cuma nasi aking sama sayur kecap, itu tidak berkualitas, tidak cukup menegakkan. Nanti boyoknya lemah itu, pinggangnya lemah. Nah, kalau makannya banyak, mesti darah yang dihasilkan juga banyak, penuh. Maka salah satu teknik pengobatan yang terbaik menjaga organ dalam adalah ketika darah terlalu penuh kita buang. Kalau berlebihan. Jadi tidak ada teknik terbaik kalau ada darah berlebih kecuali apa? Membuangnya. Nah, membuangnya ada 3. Biasanya bekam kalau dia panasnya sampai ke permukaan. Kalau panas tidak sampai di permukaan ketika musim dingin kering atau musim panas tapi anginnya angin dingin, maka daerah permukaan menjadi dingin sehingga darah itu tidak nyampe ke permukaan. Sehingga dia berada di dalam, baru dia pakai alfastu yang lebih dominan, atau sekarang pakai donor darah bisa. Cuma nanti agak sedikit beda antara donor darah dengan alfastu, karena biasanya alfastu di lokasi yang penuh, kalau donor darah secara umum itu bedanya di situ. Kemudian lintah kalau ada stagnasi. Ya. Jarum bisa nggak buang darah? Nggak bisa, kecuali jarum prisma, itu pun darahnya keluarnya sedikit. Tapi yang kalau jarum akupunktur, dia
melancarkan energi, melancarkan sirkulasi yang tersumbat, kemudian merangsang pembentukan fungsi-fungsi organ untuk membentuk darah dan cairan itu bisa, tapi membuang tidak bisa. Gitu. Karena membuang itu harus dibuang, maka teknik yang terbaik adalah teknik pembuangan. Nah, ini di sini. Kalau dia kurang, nggak ada teknik yang lain kecuali apa? Ngasih nutrisi yang bergizi. Orang sudah kurang makan, kurang gizi, Anda mau pijet, mau apa, mau jarum, mau bekam itu tidak maksimal. Kenapa? Ini orang kurang gizi, kurang makan, ya kasih. Ketika kurang diberi, ketika berlebih diambil. Orang kalau kurang duitnya, ya dia jadi apa? Mustahil kan? Dikasih duit. Tapi kalau dia kelebihan duit menjadi apa? Dia kena zakat, dia kena sedekah, perintah untuk bersedekah gitu. Dia harus mengeluarkan, semakin banyak duitnya semakin harus dikeluarin. Kalau darah kita semakin banyak karena makannya kita kuat, ya harus banyak dikeluarin. Pengeluaran ada dua, yaitu dengan berolahraga, beraktivitas untuk membakar darah, untuk apa? Menggunakan darah itu. Yang kedua, kalau masih berlebihan diambil lewat bekam, al-fasdu dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke organ yang bergerak dengan perintah. Itu bentuknya organ gerak. Organ gerak tangan, kaki, sendi-sendi, leher dan sebagainya. Ini ada otot, nanti ada urat yang mengikat, semua menjadi satu. Nah, ini. Kalau organ dalam tadi dia bergerak terus tanpa diperintah. Tapi kalau organ gerak ini ya harus diperintah. Masa organ gerak diem terus dia gerak sendiri kayak gini, waduh, tremor ini. Kira-kira kalau ada organ gerak terus gerak sendiri, kira-kira kan menakutkan semuanya. Misalnya kita duduk sama-sama organnya gerak sendiri kayak gini kan repot itu. Ini kayak zombie nanti, kayak tremor. Nah, kemudian sumber organ gerak ini di tulang belakang nih. Ini tegak kayak gini, baru bercabang ke sini, bercabang ke sini. Nah, ini di tulang belakang. Maka tekniknya bagaimana tulang belakang itu bagus, posisinya bagus. Itu. Maka ada teknik banyak sekali untuk memperbaiki tulang belakang. Ada kiropraksi, crack method, kemudian ada Yumeho, kemudian ini ada pas itu. Kemudian apa lagi? Kalau di Indonesia ada Zalmatera itu, apapun lah, mau tekniknya apa terserah gitu. Prinsipnya apa? Perbaiki tulang belakang. Yang penting tulang belakangnya bagus, selesai gitu. Nah, bagaimana pengaruhnya tulang belakang dan organ gerak ini? Pengaruhnya organ gerak. Kalau perut tadi pengaruhnya kepada darah dan pembuluhnya. Tapi kalau tulang belakang, kemudian organ gerak, ini organ gerak yang dimaksud, pengaruhnya kepada kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening itu berjalan sirkulasinya, kecepatannya, jadi kecepatan sirkulasi bagus atau tidak tergantung pergerakan otot dan rangka. Maka banyak kita jumpai orang-orang tipe defisien, tipe lemah, dingin, karena jarang bergerak, jarang olahraga, muncul benjolan di banyak tubuh. Nah, ini benjolan disebabkan karena tertahannya kelenjar getah bening di tempat-tempat yang dia harusnya dia berkumpul, di situ berkumpul tidak lancar. Kemudian berkumpul di situ, lendir itu, karena kelenjar getah bening itu kan membawa virus, bakteri dan sebagainya untuk dinetralisasi. Nah, ini kalau dia berkumpul, pada di situ ada sampah kalau berkumpul, situasinya lembab, wah ya sudah terjadi benjolan. Itu seperti itu. Kayak misalnya perempuan kelenjar getah bening di sini, maka Anda akan ketemu ada orang yang kelenjar getah bening di sini tipe defisien. Ketika Anda gerakan ini, tubuh ini, terus digerakkan tubuh bagian atas dengan lancar, nanti ketika ini hangat, otot-ototnya ini kecil sendiri. Ini sudah kita buktikan berapa kali ketika orang itu mau bersenam. Tuh. Persoalannya apa? Ini sendi putar. Nah, ini kan sendi putar kan. Nah, pertanyaan yang pertama,
dalam 1 minggu ini diputar nggak kira-kira? Nah, kayak gini nggak? Tidak. Minggu kemarin? Tidak. Minggu kemarinnya lagi? 1 bulan lah, diputar nggak? Paling kan gerak kayak gini doang kan? Nah, yang kayak gini? Tidak. Bulan yang kemarin? Tidak. Terus 1 tahun kemarin? Tidak. Berarti apa? Berapa tahun Anda tidak menggerakkan sendi putar ini? Anda gerakan tidak full berputar. Berarti yang menyebabkan apa? Otot-otot dada ini, otot dada ini kan harus jadi. Nah, kalau tidak terjadi kemacetan, maka paling banyak itu kelenjar getah bening itu kuncinya itu di sini. Kalau yang di tubuh bagian di sini ya, di ketiak ini. Nah, kalau ini nyumbat ngerembet ke sini, tumor payudara. Makanya ada teknik pembenahan tulang belakang bisa membuat mengecil. Nanti ada gerakan pas itu. Pas itu kan sebenarnya bergerak untuk menyeimbangkan kanan dan kiri. Ketika otot itu terlalu ketarik, ditarik sebelah sini. Itu metodenya sebenarnya bagus itu. Maka ketika ada kasus kelenjar getah bening yang macet karena pergerakan itu bisa diatasi dengan itu. Tapi nanti beda lagi ketika ada tumor, ya. Tumor berasal dari darah di sini. Kalau ini kan kelenjar getah bening, darah kemudian sudah bentuknya benjolan, ada pembuluh darahnya sudah tidak bisa. Tekniknya berbeda lagi. Kenapa? Maka di situ ramuan masuk. Maka di situ teknik-teknik yang lainnya masuk. Kenapa? Itu sudah berbeda bentuknya. Gitu. Ini supaya kita memahami semuanya. Bagaimana organ ini berpengaruh kepada tubuh manusia. Contoh lagi, ketika ada gangguan sistem cerna, ya, gangguan di sistem cerna disebabkan adanya dislokasi atau gangguan napas disebabkan ada dislokasi atau gangguan kaitannya dengan berpikir karena wah ini sering kunang-kunang atau pusing dan sebagainya karena ada dislokasi, begitu diperbaiki selesai persoalannya. Jadi pahami? Nah, berarti kuncinya di sini mempengaruhi kepada sirkulasi. Tetapi kalau Anda ketemu sesak napas disebabkan oleh lendir, oleh sistem cerna yang jelek, kemudian sistem cerna menghasilkan lendir, kemudian lendir dibawa kepada paru-paru, banyak dahak, tidak bisa kita perbaiki dengan tulang belakang. Mesti perbaiki dengan pola makan, dengan ramuan. Nanti kita ketemu kasus orang kurang gizi sehingga terjadi anak Down syndrome, anak kemudian kebutuhan khusus, anak dalam perkembangan kurang bagus, maka teknik yang terbaik adalah memperbaiki nutrisinya di sini. Memberi ramuan yang sifatnya menambah nutrisi pada nutrisi yang kurang, baru ini pendukungnya. Itu. Kalau ini saja dikerjakan, memperbaiki, memijat dan sebagainya, memperbaiki, tidak secepat perkembangan kalau ini dipenuhi. Kemudian kita akan ketemu kasus-kasus gangguan sistem cerna karena sistem pola makan, kemudian mempengaruhi pergeseran tulang belakang. Nah, ketika tulang belakangnya digeser, enak sebentar, besoknya kambuh lagi. Geser lagi, enak sebentar, besoknya kambuh lagi. Kenapa? Ini tidak diperbaiki. Maka teknik yang terbaik adalah keduanya itu dipadukan. Kalau ini hanya masalah ini saja, boleh dengan terapi ini saja. Kalau hanya masalah ini saja, boleh ini. Kalau ini mempengaruhi ini, keduanya. Kalau ini mempengaruhi ini, juga keduanya. Contoh, ketika terjadi gelembung usus ya, gelembung usus di sini, ini membesar ususnya, ada gas, disebabkan karena gangguan cerna. Maka orang akan berusaha membuat tubuhnya nyaman. Dengan apa? Ketika gas ini, otomatis ini akan naik. Maka supaya nyaman, kalau dia kayak gini ketekuk, nggak enak, maka dia akan mencoba kayak gini. Maka terjadi apa? Pergeseran tulang belakang. Terjadi pergeseran tulang belakang. Nah, kalau terus menerus, ini miring kayak gini, diperbaiki enak, tapi karena ini masih gas, nanti apa? Balik lagi. Maka Anda akan ketemu
orang sudah dipijit, nggak usah diperbaiki tulang belakang, dipijit, dikasih makanan, ramuan, gasnya hilang. Kok tulang belakangnya jadi lurus? Kenapa? Gasnya hilang, dia posisinya bisa lagi. Nah itu seperti itu. Itu tidak aneh sebenarnya. Tidak aneh teman-teman. Kenapa? Ini kalau kita melihat kepada tubuh manusia, maka kita akan melihat seperti itu. Jadi supaya Anda memahami dan tidak terjadi klaim ini begini, yang satu begini, terus Anda bingung sebenarnya yang benar kayak apa. Yang benar semuanya benar, semuanya benar. Terus bagaimana masing-masing ilmu yang berserakan itu harus dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka Anda akan ketemu benang merahnya. Dan semuanya tidak bertentangan, saling kait mengkait dan saling butuh membutuhkan. Itu seperti itu. Nah, ini maka perut itu kuncinya adalah makan minuman yang halal dan thayyib. Kalau halal menuju kepada hati, kepada ruh. Kalau thayyib menuju kepada fisik. Kapan makannya, bagaimana cara makannya, jumlah makannya, bagaimana cara memasaknya, kapan waktu yang tepat untuk memakan dan sebagainya. Organ gerak adalah digerakkan kontinu sesuai dengan tulang dan sendi yang Allah ciptakan. Kalau sendi putar harus diputar, kalau sendi engsel ya digerakkan seperti engsel. Kalau sendi peluru digerakkan sebagaimana peluru. Nah ini dalam rangka adaptasi dia terhadap alam. Karena dia mengikuti hukum alam, maka dia adaptasi. Ketika musim hujan bagaimana, peralihan musim panas ke musim hujan, dari musim hujan kepada musim panas itu bagaimana, kemudian saat musim panas itu seperti apa, makannya seperti apa, bergeraknya seperti apa, ketika dia tinggal di pegunungan seperti apa, ketika dia tinggal di pantai seperti apa, ketika dia tinggal di perkotaan, dia harus menyesuaikan hidupnya supaya apa? Terjadi kesehatan yang prima. Jadi gaya hidup itu disesuaikan dengan kondisi. Orang kota hari ini jarang bergerak, maka penyakitnya kebanyakan di sistem cerna, di tulang belakang, sistem cerna, mesti banyak sekali. Tapi kalau orang di desa yang banyak tinggal di pegunungan, sakitnya seputar rematik dan sebagainya karena banyak digerakkan. Tapi secara fisik mereka secara kuat itu, sistem cernanya juga cenderung mereka kuat. Itu seperti itu. Nah, kalau nanti tinggal di pantai, dia banyak menggerakkan tangan, kakinya tidak. Itu. Karena kakinya berpijak terus pada lantai atau dia duduk di perahu. Tapi kalau orang gunung semuanya terutama kakinya digunakan untuk bergerak lebih banyak, lebih dominan. Itu seperti itu. Nah ini harap dipahami semuanya. Nanti kita akan detailkan ini di fenomena organ. Kita detailkan ini dengan ini di fenomena organ sampai detail kita bahas satu persatu. Di sini kita memberikan prolog di awal, yaitu mengenal manusia. Itu seperti itu. Nah, silakan ada yang bertanya.